Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Libra. Ini untuk kapan ya ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Tapi kayaknya kesini aku makin percaya deh algoritma YouTube bakal ngasih ini bakal muncul di akhir ya pertengahan menuju akhir April kayak gitu. Ya makin sini makin apa ya makin jelas gitu, makin keukur. Nggak tiba-tiba ada orang yang nonton readingan Januari aku di bulan April juga sih. Dari kemarin enggak sih, udah mulai. Ya mungkin ada yang awal April baru ditonton sekarang, tapi ya anyway sekarang udah lebih baik sih. Libra. Sorry banget tadi kayaknya udah kejauhan aku curhatnya. Di sini Libra kamu punya Nine of Cups sama Knight of Cups. Nine of Cups di belakangnya ada Knight of Cups. Agak gimana ya aku lihatnya. Kalau ngeliat Nine of Cups kamu sekarang lagi tinggi sih. Lagi tinggi. Ya, yeah, you know what I mean lah, lagi tinggi. Soalnya Nine of Cups ada kesan apa ya, kayak orang lagi happy tapi happynya baru di dirinya sendiri gitu. Kayak kebahagiaan yang kamu nikmatin sendiri. Yang nggak tahu ya, kadang simpelnya mungkin kalian pernah inget atau tiba-tiba lagi di situasi apa gitu, mungkin kalian lagi di kereta atau di bis atau di mana gitu lagi jalan, tiba-tiba kalian keinget something terus kalian ketawa sendiri. Terus orang-orang sekitar kalian kayak, ini orang kenapa tiba-tiba ketawa kayak gitu. Kalian gak lagi dengerin podcast, kalian gak lagi dengerin apapun, tiba-tiba kalian kepikiran something yang kalian anggap lucu saat itu gitu, terus oh iya kampret itu lucu. Tiba-tiba ketawa lagi gitu. Ya sekarang tuh kayak gitu. Ya kamu lagi seneng tapi senengnya tuh yang cuma bisa kamu nikmatin sendiri. Orang-orang sekitar kamu nggak paham tuh, ini orang kenapa tiba-tiba ketawa. Bahkan kamu lagi nongkrong atau lagi di kelas gitu, lagi sama teman-teman kamu lagi makan mungkin, terus tiba-tiba kamu ketawa aja gitu. Ketawanya mungkin nggak yang ketawa hahaha kayak gitu yang gede, enggak sih. Ketawa yang ditutupin gitu kayak aduh. Aku sering sih kayak gitu, kayak tiba-tiba kok ketawa, apa yang lucu, enggak sih, aku ingat something funny tapi ya udahlah anyway. Kalau aku jelasin itu panjang sih urusannya, kayak soalnya ini terus aku ingat dari sini ke sini ke sini ke sini jadinya ke situ kayak gitu. Dan aku rasa kalau ngeliat Knight of Cups di sini, pada akhirnya yang adalah merupakan kebahagiaan buat kamu sendiri. Aku pikir pada akhirnya kamu ngerasa, aduh nggak bisa nih kalau gue doang yang ketawa, ya nggak bisa nih kalau gue doang yang happy di sini. Gue juga ngerasa punya kewajiban, katakanlah kewajiban dalam tanda kutip kayak gitu, untuk menyebarkan tawa ini ke orang-orang sekitar kamu gitu. Ya mungkin dari ketawanya kamu, aduh kampret lucu lagi kayak gitu, kamu bikin tweet soal itu, atau kamu update status kayak gitu, yang apa ya, yang seolah kamu retelling the jokes kayak gitu. Kalau ketawanya karena ada jokesnya, kamu inget apa sih, kayak premisnya kayak gimana, terus kamu tulis, terus kamu bagiin kayak gitu. Atau kalau masih ada videonya kamu share lagi videonya gitu, atau apapun lah supaya kebahagiaan ini nggak cuma jadi milik kamu gitu. Dan kalau ngeliat Knight of Cups, mungkin yang pengharapan kamu atau ekspektasi kamu nggak tinggi-tinggi amat sih. Kamu cuma pengen orang ikut ketawa aja sama kamu gitu. Nggak berarti apa ya, kamu nggak yang pengen apa sih, mendadak jadi viral juga, status postingan kamu jadi viral, enggak sih. Yang jelas sekarang aku lagi feeling a certain thing gitu, kayaknya positif in a good way, dan kamu pengen itu juga disebarkan ke orang-orang sekitar kamu. Iya, yeah. Kamu pengen orang juga ikut ngerasain kebahagiaan yang kamu rasain sekarang. Di bawahnya root of the reading ada the fool. Mungkin ya kalau ngeliat the fool, mungkin ini something yang kamu lakuin udah lama banget. Iya, yeah, dan itu kayak kebodohan yang jadinya lucu gitu karena udah lewat. Waktu itu kamu, waktu masih di posisi itu mungkin ada BT-nya gitu, kayak anjing ngapain sih gue goblok banget di situ, kayak ada ngeluhnya. Tapi kayak karena sekarang udah tambah dewasa, udah mengerti, udah paham, kita kita jadi bisa menertawakan kebodohan kita di masa lalu gitu. Mungkin bunyi statusnya atau bunyi storynya adalah, lu inget nggak waktu gua begini 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 kayak gitu, kayak yang jelas itu bagian dari learning curve-nya kamu, bagian dari proses pembelajarannya kamu sih. Dan kamu yang sekarang bisa bisa ketawa, ingat kamu yang dulu ngelakuin kesalahan kayak gitu, ya itu bukti nyata kalau kamu udah berkembang, kalau kamu udah jadi pribadi yang lebih baik. Ya pas energinya ada five of one, lihat kan. Jadi nggak apa sih, kamu nggak, ketawanya kamu sekarang tuh bukan karena apa sih kamu selalu happy hidupnya, enggak. Sebelum sebelumnya
justru banyak pertentangan, banyak banyak sikut-sikutannya, banyak konfliknya. Tapi kan eh, apalagi kalau ngomongin konflik ya, konflik mungkin kalau lagi kita saat ini terjadi, kita belum bisa ngelihat lucunya di mana. Yang jelas bete aja kalau anjir, iya lagi itu konflik itu lagi aku hadepin dan aku masih bingung gimana cara ngadepinnya. Yang ada kita bete, yang ada kita kepikiran, yang ada kita malah jadi aduh, ini nyari solusinya gimana ya supaya apa ya, supaya mungkin kalau ngeliat five of one di sini supaya semua pihak bisa happy, semua semua pihak bisa diuntungkan. Ya agak sulit sih, apalagi Libra ya, Libra nggak bisa sih kalau berat sebelah kayak gitu. Biasanya kayak pengennya semua orang, pengen semua pihak happy aja, semua pihak diuntungkan, tapi kan nggak, seringnya sih nggak bisa begitu. Ya kamu juga hidupnya nggak selalu baik-baik aja bukan, Libra. Kamu bisa ketawa sekarang karena kamu belajar dari pengalaman masa lalu kamu, dari kebodohan kamu, dari mungkin dulu kalau kamu balik lagi ke masa itu mungkin kamu gak akan ketawa juga sih, mungkin sedih, mungkin marah. Oke. Crowning the reading, kamu punya Seven of Swords. Ya yang tadi aku bilang, udah beres nih semuanya, masalahnya udah beres, baru baru bisa kamu ketawain. Seven of Swords mungkin ada perasaan guilt kali, ada rasa bersalah yang coba kamu apa ya, tutupin dengan ngebagiin tawanya kamu sekarang. Ya yeah. Makanya ini nggak selalu apa ya, nggak selalu seinosan itu sih. Mungkin bahagianya kamu sekarang karena kamu mungkin ngerasa harus balas dendam ke diri kamu yang dulu, yang kesannya nggak ngasih kamu waktu untuk ketawa, nggak ngasih waktu kamu buat bahagia, dikasih masalah mulu, disuruh beresin masalah orang mulu. Sekalinya sekarang kamu pengen bisa lebih bahagia, bisa lebih apa ya, lebih fokus sama kebahagiaan kamu dan gimana cara kamu juga ikut membahagiakan orang sekitar kamu. Ya kan, filter energinya ada Two of Cups. Di sini di Five of One, Seven of Swords, ini jelas ini mungkin cara kamu dealing with your problem di masa yang lalu, di masa yang udah lewat kayak gitu, atau mungkin sekarang. uh, yang jelas dari dua kartu ini gak ada harmoni, gak ada understanding. Entah kamunya dengan frontal bilang gak setuju, atau kamu bilang setuju di depannya doang, di belakangnya enggak. Ya yang jelas di sini kamu ngadepin konflik, tapi di akhirnya di Victor Energy ada Two of Cups, ada understanding. Dan aku pikir sebaik-baiknya pengertian dimulai dari mengerti diri sendiri dulu sih, sebelum kita mengerti orang lain. Mungkin ini cara kamu ngelihat diri kamu yang kalau ngelihat Seven of Swords di sini, mungkin kamu nggak sepenuhnya setuju sama pendapat orang, tapi di depan orangnya kamu harus ya udahlah gue setuju aja biar cepet. Atau ada apa ya, ada apalagi dia crowning the reading ya, mungkin ada bagian dari diri kamu yang kamu abaikan di situ, yang kamu ya yang nggak benar-benar kamu validasi kali ya. Ya aku ngerasa kamu mencuri sesuatu yang cukup besar, gak selalu dari orang lain sih, aku rasanya kayaknya kamu mencuri sesuatu dari diri kamu sendiri, kayak validasi itu sendiri. Atau kamu faking apa ya, kayak faking understanding, atau faking sebenarnya kamu nggak setuju ya, tapi karena lagi apa ya, ya mungkin lingkungannya juga lagi Five of Wands gitu, kamu nggak pengen nambah konflik lagi di lingkungan itu, kamu nggak pengen jadi apa ya, aduh semua orang lagi pada ribut lagi, kalau gue ikutan konfront nih orang kan kayak memperkeruh keadaan, ya udahlah gue setuju aja biar cepet. Ya dan itu kamu ngorbanin separuh dari diri kamu sebenarnya dengan ngelakuin itu. Ya kamu tahu deep down kamu nggak setuju, tapi harus aja setuju untuk meredam pertikaian di situ, atau nggak memperburuk keadaan di situ. Yang mana di akhirnya aku harap sih kamu berdamai ya sama diri kamu sendiri yang begitu. Iya, kalaupun iya sekarang kondisinya udah lebih baik nih, udah bisa kamu ketawain, ya udah, kamu bilang aja yang sebenarnya ke orangnya. Atau ya kalau udah deal apa ya, udah clear sama diri kamu sendiri gitu. Kayaknya kemarin gue nggak benar-benar setuju sih soal ini, tapi ya karena emang keadaannya lagi begitu, jadi ya udahlah gue ikut aja deh, daripada nambahin masalah. Nah sekarang masalahnya udah selesai,
Gue bilang nih gue nggak setuju sebenarnya kemarin. Tapi gimana, udah beres juga kan. Iya. Kalau ada yang apa ya, kalau kalian ngerasa ada something yang apa ya, something yang aduh ini nggak bisa nih, kebanyakan gue nggak bisa ngeluarin duit sebanyak itu, atau kalau kalian ngerasa terlalu dirugikan di saat itu, eh, tolong bilang dengan jelas, waduh ini kebanyakan nih buat gue. Jangan jangan ngorbanin diri kamu buat orang lain. Ya cukup kamu ngorbanin diri kamu buat diri kamu sendiri aja, kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya gitu deh pokoknya. Kuesionernya di sini ada ya, posisi kamu sekarang ada Three of Cups, ya kamu berasa kayak pakai topeng gitu. Mm. mungkin mungkin iya, kalau aku lihat di sini ya, dari kartu di sini, Nine of Cups di sini di bawahnya the Fool. Di sininya apa ya, posisi kamunya ada Three of Cups, kayaknya kamu agak faking apa ya, faking laughter gitu. Iya, ketawanya kamu di sini kayaknya bukan ketawa yang bener-bener sih kampret lucu banget, enggak sih. Iya, kamu berusaha untuk apa ya, menunjukkan sesuatu atau ngasih pesan sesuatu ke orang-orang ini gitu, ke lingkungan kamu yang Five of One ini. Cara kamu mungkin nggak selalu jujur kayak gitu. Ya kayak bikin apa ya, kayak bikin tweet atau bikin status yang kamu lagi nyinggung orang, tapi kamu nggak pengen orang itu tersinggung karena kamu nyinggung dia. Makanya kamu bikin statusnya lebih apa ya, lebih happy, lebih lebih lucu kayak gitu, lebih ya udah jokes aja, apa sih serius amat. Tapi unek-uneknya itu ada di hati kamu, itu berat kamu bawanya. Tapi kamu kalau bilang secara langsung, masalahnya bakal lebih keruh. Makanya kamu Seven of Swords, ya yeah, kayak pakai humor, pakai sarkasm gitu, untuk seenggaknya apa ya, unek-unek kamu bisa keluar dan kamu nggak menyinggung siapapun di situ. Padahal kamu sebenarnya, aduh gua nggak tahan nih diginiin kayak gitu. Ya gue bikin lucu-lucuan aja deh kayak gitu, kayak mungkin bikin jadi materi stand up kayak gitu. Orang ketawa kan, mungkin orang yang baca status kamu juga mungkin tahu yang dimaksud siapa, tapi ya udahlah. Ya karena semoga yang kamu bikin tuh lucu banget, jadi orang yang kamu maksud nggak ikut tersinggung. Ya ya pengennya sih dia sadar tapi nggak perlu sampai tersinggung kayak gitu. Ya kan, di atasnya environmentnya ada Ten of One, ini udah nggak tahan banget, unek-uneknya kamu tahan sendiri kayak gitu, udah berat. Dan karena dia di environment, mungkin lingkungan sekitar kamu ya, Five of One, Ten of One juga cukup menekan buat kamu cukup tertekan di situ. Jadi kamu ngerasa harus faking gitu, faking laughter, atau ngerasa harus apa ya, kadang kita pura-pura bahagia tuh sebagai defense mechanism loh. Iya, soalnya semakin kita kelihatan tertindas, semakin kita kelihatan kayak apa ya, nggak berdaya kayak gitu, semakin semangat orang yang ngebully kita. Makanya ada masanya faking laughter itu cara untuk bertahan hidup. Ya aku ada masanya kayak gitu sih, aku ya udah dibawa seru aja sih, dibawa lucu-lucuan. Soalnya kalau semakin aku kelihatan bete, kayaknya orang yang ngebully aku makin semangat gitu ngebulinya. Jadi ya gitu. Hopes and fear-nya di sini ada Seven of Coins kayaknya. Nggak tahu, dari udah ini dua readingan ketiga dan aku ngeliat ada Seven of Coins di sini, semua posisinya sama. Iya, dan kalau ngeliat Seven of Coins kayaknya ini kondisi atau keadaan yang masih membutuhkan ketahanan kamu. Kedepannya masih apa ya, kedepannya masih bakal panjang nih urusannya. Cuma kalau ngeliat Seven of Coins di sini, balik lagi ke kamu sih. Ya sama kayak ke sebelum-sebelumnya ke Virgo sama Leo. Apa, kamu bisa habisin nafas kamu di sini sekarang gitu, atau kamu mau long play aja, long game kayak gitu. Aku pikir jangan sampai habis nafas sekarang sih. Iya, cuma gara-gara apa sih, kamu ngerasa harus banget bikin apa ya, bikin status ini atau bikin story ini, ya kamu jadi apa ya, jadi nggak panjang di sini. Aku ngerasa kamu masih panjang sih, masih 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 panjang perjalanannya. Tadi aku mau bilang masih panjang perjuangannya, tapi rasanya kalau bilang gitu makin berat gitu. Enggak sih, perjalanannya masih panjang.
dan mungkin ini bagian dari perjalanan kamu. Dan di outcome-nya Libra, kamu punya Queen of One. Nah, Queen of One ini kalau ngomongin soal apa ya, soal uh, swag swag, kalau kalau ngomongin soal apa ya, soal ngadepin bully, dia udah paling ahlinya sih. Ya maksudnya Queen of One tuh dia bisa nyembunyiin apa yang dia rasakan dan ngasih lihat ke orang-orang betapa kuatnya dia. Queen of One tuh juga rapuh, Queen of One tuh juga ragu sama dirinya, tapi dia bisa nunjukin kepercayaan dirinya jauh di atas keraguan dia terhadap ini gue udah bener belumnya begini, nggak apa-apa deh, yang penting percaya diri aja dulu, yang penting kelihatan kuat aja dulu. Aku ngerasa kekuatan kamu ada di situ sih. Iya, Seven of Swords, aku ngerasa kamu nggak yang apa ya, uh, pura-pura kuat di depan orang. Ya mungkin kamu ngerasanya gitu kali ya, kayak ada ada curangnya, ada pura-puranya depan orang. Cuma sebenarnya kamu kuat. Ya, Ten of One di sini kayak kamu bisa menanggung semua beban ini sendiri. Nggak berarti dengan kamu punya keinginan untuk, aduh udah gue nggak kuat nih, pengen cepet-cepet ditaruh aja bebannya, itu nggak bikin kamu lemah sebenarnya. Kamu cuma pengen bertahan lebih lama lagi. Iya. Kalau kamu terusin dengan semua beban yang kamu tanggung sendiri ini, kamu nggak akan lama di sini. Dan aku yakin kamu pengen lama. Kamu pengen bisa terus di sini. Ya apapun konteksnya, entah itu tempat kerjaan, entah itu keluarga, entah itu kayak tongkrongan. Dan aku juga ya dan aku juga ngeh kalau ternyata kalau sebenarnya kamu tuh pengen bener-bener bisa tulus ketawa sama orang, nggak yang ketawa gimmick gitu, atau bukan yang ketawa yang apa ya buat mencairkan suasana gitu, enggak. Ketawa yang bener-bener ketawa yang bener-bener lepas gitu loh, nggak ada agenda lain di belakangnya. Yang mana ya itu kan butuh lingkungan yang suportif ya, lingkungan yang aman buat kamu. Dan kalau ngelihat, ya balik lagi ke Nine of Cups sama Knight of Cups di sini, ini cara kamu untuk bikin lingkungan sekitar kamu lebih adem. Kamu benci konflik, ya. At least dari yang aku lihat di sini, Five of One ketemunya sama Nine of Cups, seolah orang-orang sekitar kamu lagi berantem gitu, lagi iya kayak lagi sikut-sikutan, terus kamu ngelihatnya kayak ketawain aja gitu. Ini orang ngapa sih kayak gini banget cari duit, ya Allah. Sini kasih tahu sini. Kayak gitu, kayak kamu bikin keadaan yang chaos menjadi cair. Nggak berarti kamu nggak ngerasain chaosnya, nggak berarti kamu apa sih oke dengan segala konflik yang terjadi di sekitar kamu. Enggak, kamu pun berat. Lihat ada Ten of One di situ kan, kamu pun berat, udah nggak sanggup kamu pun. Tapi seenggaknya kamu pengen ngajak orang-orang sekitar kamu untuk lebih lebih friendly ke satu sama lain, lebih baik memperlakukan satu sama lain. Iya, jangan sikut-sikutan, jangan saling bully, jangan saling tuduh, jangan saling colong. Kita baik-baik aja deh. Iya, dan kayak bebannya tuh berat banget di kamu sih Libra. Iya. Dan aku bisa ngerti kalau kamu pengen cepet-cepet menaruh beban tanggung jawab itu. Aku nggak tahu, tapi kalau ngeliat Ten of One di sini, kayaknya kamu ada tanggung jawabnya juga di situ untuk bikin lingkungan sekitar kamu lebih adem, lebih cair, lebih ngalir. Ya makanya kamu harus faking the smile, faking the love. Ya, yeah. Intentionally making a joke supaya orang-orang bisa ketawa, supaya orang-orang bisa cair. Ya, yeah. Kalian kuat sih. Gitu kali. Ya gitu kali ya Libra untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama subscribe channel ini mungkin kalau kamu belum subscribe, dan mungkin share video ini ke Libra lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Libra ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, sama Scorpio. Sekali lagi Libra, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.